Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan pada kesempatan sore hari kita dapat kembali berkumpul dalam ibadah Pelita Emas. Sekaligus ini adalah ibadah terakhir di tahun 2022. Kiranya di tahun ke depan pun kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa memegang tangan kita. Amin. Seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Imannya tidak menjadi lemah, meskipun keadaan mengatakan itu tidak mungkin, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah Abraham diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Biarlah kita belajar untuk kita tetap senantiasa percaya dan iman kita tetap kuat percaya bahwa janji Tuhan pasti akan Tuhan laksanakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan awali ibadah ini dengan pujian Kaulah Pengharapanku.
Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Kaulah pengharapanku,
kehidupan kami. Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau yang memampukan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi itu semua karena kuasa-Mu, karena kekuatan yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa mengawal kami, memenuhi kami, memberkati ibadah saat ini dari awal dan akhirnya. Engkau memimpin kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan, sebab Dia hidup. Dia hidup bagi kita, Dia mati bagi kita, dan Dia bangkit bagi kita. Amin. Kubur kosong membuktikan
Tuhan Yesus juga adalah kekuatan kita, dan hanya Dialah kota benteng kita. Yesus adalah kekuatanku. Yesus adalah kekuatanku. Kita diperkaya oleh Roh-Nya. Dan mari kita akan persiapkan hati pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya kepadanya kita akan berlari.
hanya kepadanya kita berseru, amin, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali.
pada kesempatan ini kami bersama-sama umat-umat kekasih-Mu, orang-orang kudus-Mu menghadap kepadamu, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Bahkan kami bersama-sama akan menikmati lambatan Tuhan, bekal untuk yang masuk tahun 2023 bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur sepanjang tahun 2022 Tuhan senantiasa menganugerahkan kemenangan dalam kehidupan kami di berbagai segi kehidupan. Selalu kami keluar sebagai pemenang. Dan saat sore ini kami sangat bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami mengakhiri tahun 2022 bersama-sama dengan Bapa Surgawi, dengan pemeliharaan, dengan campur tangan. Dan kami percaya tahun 2023 Tuhan semakin memperhatikan kami, semakin memberkati kami, baik berkat rohani maupun jasmani. Tuhan akan melimpahkan bagi kami, dan para malaikat mengutus untuk menjaga, melindungi, membentengi setiap diri kami masing-masing. Saat ini urapi kami hamba-Mu, bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah, mengalir memenuhi untuk puji roh kami, untuk kami menikmati kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap berberkati, kami siap Kau sembuhkan, kami siap Kau sertai, Kau bimbing di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita ibadah di akhir tahun 2022, tinggal beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Dan kita bersyukur sepanjang tahun 2022 kita semua dianugerahi kemenangan dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang menghadapi kekurangan Tuhan mencukupi, yang membutuhkan tempat tinggal sementara di bumi ini Tuhan sediakan. Dan masih banyak lagi pergumulan-pergumulan saudara yang Tuhan jawab. Sesuatu yang tidak mungkin kita terima ternyata Tuhan berikan. Amin. Dan tahun 2023 yang saya rasakan itu banyak sekali nanti perkara-perkara yang Tuhan lakukan, perkara yang ajaib untuk kita, pemeliharaannya, berkat-berkat yang selama ini saudara damba-dambakan, Tuhan akan berikan. Amin. Tuhan akan berikan. Yang saudara merasa jalan buntu, Tuhan sudah bukakan. Tingkat-tingkat langit Tuhan sudah bukakan. Sebetulnya 2000 tahun yang lalu itu Tuhan Yesus Kristus sudah bukakan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Di saat dia mati di kayu salib, disempurnakan dengan kebangkitan dan kenaikannya dia ke surga. Dia membukakan tingkat-tingkat langit terbuka untuk orang-orang yang percaya kepada kuasa kurban dan kuasa kebangkitannya dia. Disempurnakan dengan Roh Kudus turun untuk menolong kita, menghibur kita, membimbing kita dalam segala sesuatu. Kita dibimbing, kita dituntun. Dan akhirnya Roh Kudus juga memberikan pengertian-pengertian dalam kebenaran firman Allah. Tentunya dalam tahun 2022 kita banyak kesalahan di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama.
Alangkah baiknya kalau kita itu introspeksi diri, minta ditahirkan segala tabiat-tabiat kehidupan lama yang sering muncul, kita kikis, kita tinggalkan di bawah kaki Kristus. Hati, jiwa, roh kita dibersihkan dengan darah Yesus yang bisa membersihkan hati nurani dari segala pelanggaran. Itu hanya kuasa darah Yesus Kristus yang kita percayai. Amin. Selain itu tidak bisa. Dan diri kita pun tidak bisa membersihkan tanpa kuasa darah Yesus Kristus. Jadi merah apapun, seperti Yesaya pasal 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kain kirmisi, kalau kamu percaya firman Tuhan, percaya kuasa darah Yesus Kristus, akan dijadikan putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, kalau percaya kuasa darah Yesus Kristus, akan dijadikan putih seperti salju. Saudara percaya firman Tuhan, dan akhirnya 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, Allah itu setia dan adil. Barang siapa mengaku dosanya kepada Tuhan dan berdamai dengan sesamanya, dosanya itu dihapus, dibersihkan. Ini dosa itu kalau tidak diselesaikan membuat manusia itu gelisah, cemas. Sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kalau tahu itu dosa jangan dilanggar terus. Sore ini betul-betul kita harus introspeksi diri masing-masing. Yang tahu itu diri kita pribadi dengan Tuhan. Amin. Sebelum saya menyampaikan berkat firman Tuhan, bekal untuk kita masuk sampai nanti mengakhiri tahun 2023, Tuhan memberikan bekal sangat luar biasa. Jadi akhir tahun 2022, sifat watak pelanggaran kehidupan lama, ayo ditinggalkan di bawah kaki Kristus. Artinya kita menyesali, kita bertobat, terus hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita masuk tahun 2023 dengan ini, sudah tanpa beban karena tuduhan-tuduhan dosa-dosa. Kita lari bersama Roh Kudus. Jadi ringan kalau pelari itu, kalau ada beban di punggungnya 10 kilo aja tidak bisa lari cepat. Tapi kalau beban itu diangkat, dia bisa lari cepat. Sebab itu jiwa roh kita harus bersih, iman kita harus kokoh, pengharapan kita tertuju kepada yang memiliki janji bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Nah lanjut, jadi kalau yang saya sampaikan ini untuk introspeksi diri sudah selesai masing-masing, nanti dimeterai dengan perjamuan suci untuk kuduskan hidup ini, dan firman yang akan menuntun kita di tahun 2023 itu betul-betul saudara ingat dan saudara yakini. Saudara, ini yang sangat penting, banyaklah bersyukur. Kalau saudara mudah sekali ingat kepada kesalahan sesama, ini ayat ini saya ajak saudara baca Filipi pasal yang keempat ayat 8 dan sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, ya, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini kalau saudara pernah tersinggung dengan sesama, mungkin perkataan, mungkin perbuatan, saudara jangan mengingat yang menyinggung. Mungkin nama baik saudara dijelek-jelekan, lantas saudara emosinya tinggi, terus akhirnya drop-nya tinggi, tensinya tinggi. Nah, sekarang saudara ingat ini, dalam pribadi kita masing-masing ada kekurangan dan ada kelebihan. Pikirkan yang baik dalam kehidupan orang itu. Tidak mungkin kalau tidak ada yang benar, tidak mungkin kalau tidak ada yang mulia, tidak mungkin kalau tidak ada yang adil, tidak ada yang suci, tidak ada yang manis, tidak ada yang sedap. Tidak mungkin. Artinya kebaikan orang itu yang saudara ingat, kesalahannya diampuni, dan kita juga menyadari bahwa dalam diri kita juga ada kesalahan. Kalau saudara cepat yang diingat itu ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara mau tidur sehat, bangun tidur sehat, rezekinya lancar. Amin. Jadi yang ada di benak, yang ada di hati, kebenaran dalam kehidupan orang itu, kemuliaan Tuhan yang dalam kehidupan orang itu, keadilan yang dari Tuhan, kesucian yang dari Tuhan, hidup yang manis yang dari Tuhan, yang sedap didengar, itu suruh memikirkan. Nah, ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin, saudara. Ini jadi kalau ada penyelesaian satu dengan yang lain, ini merupakan suatu dorongan. Ada kesinambungan dengan firman, tema yang akan saya sampaikan dalam ibadah tutup dan buka tahun ini. Jadi sekarang kali ini sudah dilengkapi dengan ayat untuk introspeksi diri. Kalau introspeksi diri tadi katakan yang merasakan pintu tertutup dibuka oleh Tuhan, baik dari timur, barat, utara, selatan dibuka. Kalau dari surga saudara sudah amini pengampunan saudara terima, itu sudah Tuhan sediakan semuanya. Nah, tema yang akan saya sampaikan untuk selanjutnya di tahun 2023, Tuhan memimpin hidupku. Saya ulang lagi, di tahun 2023 Tuhan memimpin hidupku. Tema ini saudara catat baik-baik dan diingat. Hidupku dipimpin Tuhan, hidupku disertai Tuhan, hidupku diberkati Tuhan. Sudah, nyanyikan itu. Hidupku di tahun 2023 ini, aku dipimpin Tuhan, aku diberkati Tuhan. Perkatakan itu. Nah, sekarang ayatnya Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai 25. Silakan dibacakan. Janji dan teguran kepada Israel. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan.
Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Ya, ini ayat ini saya jelaskan dulu. Kalau zaman Taurat ada pelanggaran itu tidak ada ampun. Misalnya salah satu saja, kalau umat itu pas waktunya hari Sabat tidak datang ibadah, umat itu di rajam batu, rumahnya, tendanya dibakar. Nggak ada ampun kan? Zaman itu sangat betul-betul radikal. Tapi dalam perjanjian baru ini anugerah. Tapi kesabaran Kristus itu supaya umat itu berbalik dan bertobat. Amin. Ya, lanjut. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengar perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi lawanmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah kau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah kau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau renungkan sama sekali. Ya, terus. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin, saudara. Amin. Ini, jadi kalau Tuhan itu memimpin umatnya, Tuhan tidak langsung turun, tapi mengutus para malaikatnya. Malaikat terang, saudara, diutus untuk memimpin. Sementara kalau sekarang Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, jiwa kita. Roh Kudus ada di situ. Jadi malaikat itu di luar, menyertai, memimpin, menuntun langkah-langkah hidup orang-orang percaya. Amin. Amin. Nah, jadi pimpinannya seperti itu. Jadi kalau ada yang mendurhaka kalau saat itu, betul-betul tidak ada ampun. Nah, kalau zaman kemurahan ini betul-betul Allah itu bermurah hati untuk kita. Nah, sekarang demikian. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Ini janji, saudara. Saudara terima, rendah hati, dimusuhi dia, diusik dia, tapi yang memiliki itu tidak diam. Seperti yang diterima oleh nenek moyangnya Israel ini. Keluar Kejadian pasal 12. Siapa yang memberkati Abraham akan kuberkati, tapi siapa yang memusuhi Abraham akan kumusuhi. Siapa yang mengutuk akan kukutuk. Siapa yang memberkati Abraham akan kuberkati. Wah, di situ. Ini janji. Bagi Tuhan itu janji-janji tidak pernah lupa Tuhan. Amin. Jadi kalau kita memegang janji Tuhan dan saudara imani, saudara jalani, itu sangat dahsyat. Dan akhirnya Roh Kudus, kuasa Tuhan itu memimpin ke tempat-tempat orang-orang yang menghadang, memusuhi. Nah, sekarang supaya
kita ini betul-betul dalam tahun ini Tuhan menginginkan ayat 25, saya ulang lagi, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Tadi setiap saat bersih-bersih hati jiwa rohnya. Mau tidur ingat kebaikan. Tidak usah jauh-jauh, ingat kebaikan istrinya, ingat kebaikan suaminya, ingat kebaikan anak-anaknya, ingat kebaikan cucu cicitnya itu. Di situ nanti akan merasakan sukacita yang dari Tuhan. Bersih. Jadi sekali lagi, kalau saudara jalan ada orang yang menyinggung perasaan saudara, udah biar aja, saudara lepaskan pengampunan. Ingat bahwa dalam diri orang itu ada kebaikan. Dia juga ciptaan Tuhan, makhluknya Tuhan, umatnya Tuhan. Jadi jangan disimpan sampai berhari-hari permasalahan itu, kejelekan, pelanggaran sesama. Ini yang saya terima, saudara, yang saya terima. Dan saya tadi malam berdoa seperti Tuhan, berkati aku untuk sanggup masuk tahun 2023. Kalau untuk aku, itu berarti kan untuk semua keluarga, semua sidang jemaat yang tergembala, baik yang berkumpul langsung maupun yang mendengarkan, mengikuti melalui tayang YouTube. Dimintakan Tuhan, minta bekal. Ini bekalnya di tahun 2023. Tuhan memimpin hidup kita. Amin. Saya itu menerima firman itu jam 3 pagi, saudara. Jam 3 pagi saya terima. Kalau dikatakan saya tidur, tapi saya mendengar. Kalau dikatakan melek, saya tidur. Jadi ayat-ayat itu saya terima. Saya bangun, saya catat ini semua. Sekarang kita baca Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, bahwa yang memimpin kita itu selalu di pihak kita. Amin. Tidak mungkin Tuhan itu di pihak setan sana, tidak mungkin. Tidak mungkin setan itu Tuhan itu membela setan, tidak mungkin. Jadi saudara yakini bahwa Tuhan itu selalu di pihak kita, yang memimpin hidup kita. Ingat baik-baik ini. Silakan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, terima kasih. Itu saudara. Ini sampai 32 dulu. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 tadi, supaya kita ini meningkatkan kualitas ibadah kita dan kuantitasnya ditingkatkan. Kalau dalam pola tabernakal itu ibadah ada 3 macam. Ibadah meja roti sajian, ibadah pelita emas, ibadah mezbah dupa. 3 macam ini kalau kita bisa memenuhi, seperti waktu kita sering penataran dulu kalau di Jogja, itu ada ibadah pelita emas, meja roti sajian, ada mezbah dupa.
untuk Misbah Dupai, untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita bersapaat. Meja roti sajian kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Meja roti sajian itu menjadi sumber kekuatan untuk pelita emas itu bisa dibentuk oleh kuasa firman. Jadi mari saudara, kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kalau kita tingkatkan ini, ayat ini mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau kita ini hidup menurut firman, tidak usah takut menghadapi apapun. Firman itu kan benar, asal kita ini benar. Ini pimpinan Tuhan itu, hiduplah yang benar. Haleluya. Hidup benar menurut firman. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengorbankan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi kalau kita meningkatkan kualitas ibadah, firman mengatakan Tuhan akan memberkati roti makanan kita, air minum diberkati. Tuhan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah. Amin. Amin. Dijauhkan sakit penyakit itu. Dikaruniai berkat-berkat jasmani dan rohani. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Jadi ini dalam ayat-ayat ini, kalau dalam pelajaran saat kita ini mengikuti seminar dan penataran hikmat marifat, ini 9 penderitaan salib. Jadi ini yang menjadi sumber kekuatan untuk kita ini bisa mengikuti pimpinan dan bimbingan Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ini bukan cuma kata-kata belaka, tetapi ini kebenaran firman. Kalau sudah katakan Tuhan, Engkau pembela, Engkau penolong, ini akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih saudara. Kita akan perhatikan ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau kita perhatikan di sekitar kita pada umumnya, sesuatu yang menghimpit hidup seseorang, orang yang percaya pada Kristus, tujuannya itu supaya pisah dari kasih Kristus. Kalau sudah pisah dari kasih Kristus, sudah tidak ada pengharapan lagi masuk surga. Ini
Ini maknanya sangatlah besar. Kalau sudah tetap erat dalam kasih Kristus, tempat di surga tetap menjadi milik kita. Amin. Sebelum diadakan ibadah Natal, saya ngasih tahu saudara sanak famili yang di Karanganyar, yang lama saya nggak ke sana. Ternyata di situ tujuan Tuhan itu untuk mendoakan orang sakit yang sudah lama banget. Sudah 90 tahun usianya, sakit sudah lama. Cerita-cerita anaknya ini seperti ini keadaannya, sudah tidak mampu untuk mengangkat tubuhnya. Saat itu istri saya sudah masuk, nengok terlebih dahulu, saya lanjut cerita sama anaknya itu, dan saya nyusul, saya doakan, saya mohonkan ampun supaya dilepaskan dari segala situasi yang mengancam jiwanya. Mintakan para malaikat untuk menjaga, melindungi. Setelah itu saya pulang, Natal kemarin, ibadah Natal, saya tanya, gimana Pak? Nenek sehat-sehat? Oke. Tapi saya berdoa bukan cuma saat di situ. Setiap saya doa, saya doakan. Tadi pagi saya angkat doa, nyebut nama orang ini. Istri saya bilang, Bi, itu sudah dipanggil Tuhan, tapi nenek ngasih kabar. Oh udah, puji Tuhan. Jadi kemurahan Tuhan, jiwa orang ini dimasukkan dalam keselamatan, jiwa rohnya. Kalau tubuhnya yang dari debu tanah kembali pada tanah. Jadi untuk memiliki keselamatan dalam Kristus ini banyak yang berusaha untuk memisahkan. Tetapi firman mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesusahan, hidup kekurangan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ini kalau orang itu tetap tegar imannya, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih dari orang-orang menang. Karena apa? Roh Kudus menolong, Roh Kudus menghibur. Ini Roh Kudus menghibur. Kenapa dihibur? Tetap bertahan, tetap setia. Kerajaan surga disediakan untukmu. Pertolongan sebentar lagi tolong turun untuk hidupmu. Itu Roh Kudus bicara. Nah, ayat 38, 39 atau 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah itu sangat mengasihi kita. Makanya hidup kita di tahun 2023 ini dipimpin dibawa kemana? Kita ikuti berita firman ini. Pimpinan Allah itu tidak pernah salah. Pimpinan Allah itu akan membawa kita menuju kepada keuntungan yang besar, baik keuntungan secara rohani maupun jasmani. Amin. Saudara percaya Allah di pihakmu? Saudara percaya Allah memberkati hidupmu? Coba ayat ini dibaca. Ulangan pasal 28 ayat 8 sampai ayat 14. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lubungmu dan di dalam segala usahamu,
Ia akan memberkati engkau dan negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi saudara, ini ayat, coba saudara cermati satu persatu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, terus di dalam lumbungmu. Jadi bukan cuma di atas, tapi turun di lumbung. Haleluya. Turun di lumbungmu dan dalam segala usahamu. Di lumbung, tempat untuk menampung berkat-berkat hasil panen. Belum cukup, dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Diperintah. Syaratnya apa tadi? Meningkatkan kualitas ibadah dan kuantitas ibadah. Mendengarkan firman dengan baik-baik. Itu di tahun 2023 yang menjadi tolak ukur, menjadi pondasi, menjadi alas hidup kita. Jangan dunia, tetapi fokus kepada sumbernya, Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Dia yang menjadi pembela kita, Dia yang memimpin hidup kita. Ya, lanjut ya. Ini ayat belum cukup sampai itu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ditetapkan menjadi umat pilihannya kalau hidupnya berpegang teguh pada firman Tuhan. Terus setelah itu diperintah berkat rohani, berkat jasmani, turun ke lumbungmu, turun di segala usahamu. Haleluya. Ini ayat coba dihafal, dibaca ya, sering dibaca. Diperkatakan. 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Oke. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara percaya firman ini? Rasul Paulus katakan, aku memiliki roh iman, makanya aku berkata-kata. Diperkatakan firman itu, bahwa Tuhan itu yang memerintahkan berkat. Kalau Ulangan pasal 28 ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Datang. Kenapa datang? Awalnya diperintah oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta alam semesta. Haleluya. Sekalipun usaha saudara mungkin jauh dari jalan rame, di ladang, di desa, di kota. Kalau di kota sih jelas ya, di kota banyak lalu lalang manusia. Tapi kalau di ladang, menurut pandangan manusia tempat sepi,
Kalau firman yang menjadi pegangan saudara, Tuhan yang mendatangkan berkat. Saudara perkatakan ini karena saudara memiliki roh iman, makanya saudara berkata-kata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tahun 2023 ini Tuhan memimpin hidupku. Di tahun 2023 ini Tuhan memerintahkan berkat untuk aku. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Yang waktunya berjodoh, belum ketemu jodohnya, Tuhan akan datangkan jodohnya. Yang satu iman, yang betul-betul saling memahami, namanya jodoh. Yang belum memiliki pekerjaan, akan Tuhan datangkan orang yang mencari tenaga kerja yang profesional seperti yang dirindukan. Saudara kan nanti akan didatangkan berkat ini, karena dari pusat itu sudah merintahkan datang berkat ini ke tempat si A, si B. Ini yang memegang firman. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tahun 2023 ini Tuhan memerintahkan berkat pertolongan untuk aku. Di tahun 2023 ini Tuhan memberkati anak-anakku semuanya. Semuanya sehat-sehat, semuanya berhasil, semuanya sukses. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tahun 2023 ini berkat-berkat Tuhan dicurahkan untuk hidupku, untuk usahaku. Nah ini saudara perkatakan. Sekarang Roma pasal 10 ayat 8 sampai 11. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya, terus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, terus. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Firman itu dekat di mulutmu dan di hatimu. Menyimpan firman di hati, mulut memperkatakan. Kalau Kejadian pasal 1 ayat 3, yang Allah lakukan di saat menghadapi kegelapan, jadilah terang. Terang itu jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan turun untuk hidupku, untuk keluarga. Diperkatakan setelah saudara menyembah Tuhan, kalau saudara dikaruniai bahasa roh saudara pakai untuk berbicara kepada Tuhan. Setelah itu saudara perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekerjaanku diberkati Tuhan. Dalam keluarga segala usahamu diberkati. Jadi kembali lagi untuk Ulangan 28. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Haleluya. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan, diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di mana saudara ada, Tuhan akan memberkati. Ini janji Tuhan. Dan seterusnya di dalam Ulangan ini juga dijanjikan, kalau kamu ada lawan musuh masuk,
bersatu jalan mereka masuk, tapi bertujuh jalan mereka akan lari terbirit-birit, terpontang-panting, karena yang menghadapi itu saudara bersama Tuhan. Melatih iman saudara, pengharapan dan kasih saudara dilatih oleh Tuhan, sehingga musuh itu lari. Sebab itu saudara perlu perkatakan kalau menghadapi situasi yang mencekam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa dari Yesus Kristus, hancurkan segala kuasa maut, kuasa iblis dan konspirasinya. Tuhan singkirkan. Jadi perkatakan kuasa darah Yesus Kristus. Kalau saudara misalnya di tempat yang gelap sendirian, terus saudara bulu kuduknya meremang, jangan biarkan itu. Perkatakan kuasa darah Yesus Kristus, hancurkan iblis dan konspirasinya. Tempat ini tempatku, tempat ini tahir oleh darah Yesus Kristus. Kalau saudara buka tempat usaha, tempat perusahaan saudara, saudara perkatakan. Saudara memiliki tempat perusahaan, silahkan perkatakan kuasa darah Yesus Kristus memberkati tempat usaha ini, ditahirkan dan diberkati Tuhan sesuai dengan firman. Firman ini jauh ke depan sana. Firman ini tidak melihat keberadaan saudara yang lemah, tetapi firman mengajak saudara memandang sumbernya, sumber kemenangan, sumber kekuatan, sumber rezeki yang dipandang ke sana. Jangan memandang kondisi kita, tapi pandanglah Tuhan yang sanggup menggenapi firman-Nya. Dia sanggup mendatangkan, memerintahkan berkat turun. Haleluya. Saudara menghadapi situasi kondisi apapun, tegar menghadapi ini pelanggan-pelanggan, pembeli-pembeli ini yang usaha dagang, saudara hadapi dengan penuh kebijaksanaan, membuat pembeli-pembeli rasanya tenang, sejuk, dan saudara melayani betul-betul dengan cermat. Wah, ini yang berjualan, yang buka usaha kelihatannya semakin laris nanti, diberkati Tuhan. Tapi sekali lagi dikelola dengan profesional, dengan betul-betul saudara meyakini pimpinan dan penyertaan Tuhan. Jangan sampai saudara menghadapi situasi pembeli banyak, pesanan-pesanan banyak, saudara bingung. Jangan gusar hatinya. Dan catatan itu harus saudara betul-betul memiliki catatan yang detail untuk usaha ini. Jadi diingatkan di situ supaya saudara bisa semakin maju dalam usaha kalau semakin cermat. Haleluya. Saudara yakin Tuhan mendatangkan berkat pertolongan? Saudara yakin Tuhan mendatangkan berkat-berkat dalam usaha saudara? Saudara dengarkan firman, saya baca lagi Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu. Jadi, dan di dalam segala usahamu. Di dalam segala usahamu. Jadi usahanya jangan cuma 1, 2. Karena ini jadi di segala. Usahakan semua. Minta petunjuk Tuhan, apa lagi yang harus saya usahakan ini. Sekali lagi, asal dikelola dengan cermat. Silakan semua diusahakan.
kurang tempat, nanti Tuhan sediakan tempat yang lebih luas lagi. Amin. Saudara dulu lahir tidak bawa apa-apa kok. Apa saudara lahir bawa rumah? Tuhan nanti akan sediakan tempat yang lebih luas untuk mengelola usaha yang semakin saudara usahakan itu. Sekali lagi, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini menjadi bagian kita. Sekarang saya ingatkan Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ayat 36. Di sana Tuhan itu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menghadapi setiap langkahnya itu menghadapi kesulitan-kesulitan. Di padang gurun itu, dalam pasal ini mereka mendapatkan pemeliharaan mana Sabat. Selama 40 tahun mereka makan mana Sabat. Kalau sore mereka makan daging puyuh selama 40 tahun, sampai mereka itu masuk di perbatasan tanah Kanaan. Mereka bercocok tanam, mereka panen, barulah mana surgawi yang pagi-pagi turun itu sudah tidak ada. Ini pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah tempat yang tandus. Tuhan memelihara. Coba direnungkan hari-hari yang sudah lalu. Tidak pernah Tuhan itu membiarkan kita. Tuhan selalu memelihara kita. Amin. Jadi kalau sore senja itu ada burung puyuh datang, ribuan itu sudah. Mereka tangkap, mereka masak itu daging burung puyuh itu, dan mana surgai pagi-pagi sebelum matahari terbit, mana surgawi ada. Tapi kalau sudah matahari terbit bersinar, mana surgawi itu cair. Itu setiap hari pemeliharaan Tuhan. Sekarang Ibrani pasal 13 ayat yang keempat, 5, 6, 7, 8 kita dengarkan. Silakan dibaca. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemparkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin saudara. Ini ayat-ayat, dialah menjadi berkat untuk kita. Artinya janganlah menjadi hamba uang itu. Jangan sampai karena mencari uang terus kehilangan kebenaran, tidak menjalankan kebenaran. Jangan sampai karena mencari uang terus kita berbuat jahat terhadap sesama. Kalau kebenaran firman ini betul-betul saudara nikmati, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
Kalau saudara bekerja keras, mengusahakan segala sesuatu, Tuhan itu akan memberkati. Tapi dengan jalur kebenaran firman. Amin. Terus ayat ini, karena Allah telah berfirman, Aku Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Amin. Diulang lagi, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Namanya memimpin. Dia sudah di pihak kita, dan dia berjanji tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Sepanjang tahun 2023, penyertaan Tuhan senantiasa, pemeliharaannya senantiasa kita rasakan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut terhadap apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Untuk mencontoh tokoh-tokoh iman ayat 7, ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekarang ayat selanjutnya, Ayub pasal 7 ayat 17 dan 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Ayat ini sangat indah. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, terus dan kau perhatikan. Manusia itu dianggap agung oleh Tuhan, diperhatikannya, dan kau datangi setiap apa ini? Setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Diuji, didatangi setiap pagi, dibangunkan. Nak, ayo bangun, sembahyang, ayo bangun. Dari setengah 3 dibangunkan, setengah 3 ya, tidur lagi, dan lagi langsung menyat buat minuman hangat, dibangunkan. Untuk apa? Mendapatkan mana surgawi. Kalau saudara dibiasakan ini, sekarang contoh lagi, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Haleluya. Pagi-pagi Yesus Kristus itu bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kenapa mencari tempat yang sunyi, sepi? Supaya bisa konsentrasi kepada Bapa surgawi. Ini contoh saudara. Bagaimana untuk menerima mana surgawi tadi? Diajari ini. Bangun pagi-pagi. Ayub pasal 7 ayat 17 sampai 18. Manusia itu diperhatikan Tuhan. Manusia itu didatangi setiap pagi dan diuji setiap saat. Diuji imannya supaya kualitas imannya. Terus saudara pagi-pagi menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sepanjang hari itu saudara bisa nyanyi. Tapi coba, tidak usah dicoba ya. Saudara bangun pagi-pagi cemberut, marah-marah. Sepanjang hari itu suasananya cemberut, marah. Nah itu dihapus dalam nama Yesus. Di tahun 2023
23 dimulainya menyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sepanjang hari saudara penuh sukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Obat yang manjur. Jadi pagi-pagi bangun, berdoa memuji Tuhan. Haleluya. Lukas pasal 21 ayat 36-37. Ini doa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini ayat yang Tuhan Yesus Kristus setiap malam naik ke Bukit Zaitun, berdoa di sana. Nah, kalau pagi dia turun dan orang banyak minta diajar, dididik dengan kebenaran firman. Satu lagi ini doa yang Tuhan Yesus Kristus jalani. Markus 6 ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Jadi setelah Tuhan Yesus Kristus itu berpisah dengan murid-muridnya, murid-muridnya suruh naik perahu dulu, danau itu. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa di sana. Doa pribadi, memuji, memuliakan, mengagungkan Bapa surgawi, menyerahkan seluruh umat manusia supaya mendapatkan rahmat-Nya. Jadi ada doa pribadi, ada doa bersama-sama. Kekuatan sudah mengalir di tahun 2023 ini, dikawal dengan doa. Kualitas ibadah ditingkatkan, kuantitasnya ditingkatkan, terus doa-doanya, ada doa bersama, ada doa pribadi. Nah, doa pribadi itu bagaimana, Pak? Kalau saudara doa pribadi masih cepat selesai, saudara sambung dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi dalam hidup ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diulang lagi, kekuatan Allah mengalir. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara yang dianugerahi doa marifat, lantunkan itu untuk mohon penyertaan pimpinan para malaikat Tuhan. Mazmur 34 ayat 8, kalau di dalam Alkitab yang ini, silakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi ayat-ayat ini mengingatkan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu di tahun 2022. Tahun 2023 Dia tidak pernah berubah, tetap sama, baik dulu, kemarin, detik ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah,
Kalau saudara bisa melihat secara mata jasmani, saudara ketemu rangkul ruket kakinya Tuhan Yesus Kristus. Saudara kangen? Pernah melihat secara jasmani? Belum toh? Dari secara iman dulu. Berbahagialah saudara yang percaya, sekalipun belum melihat tapi percaya bahwa Tuhan itu ada, dan suatu saat kita akan bertatap muka dengan Dia. Amin. Jadi saudara, kecaplah dan lihatlah. Kemarin kita mengalami kemenangan dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Di tahun besok ini sekalipun banyak bencana, itu sudah penggenapan firman. Kita dipelihara, dijaga, ditanggung oleh Tuhan. Amin. Ini yakini. Jadi yang saudara menjadi pijakan, jangan berita-berita yang menggoncangkan nanti ekonomi tahun depan bagaimana. Bagi orang yang percaya, Tuhan itu maha memelihara, maha memimpin kita. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Coba kita baca lagi. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Haleluya. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Ini kebenaran firman. Terus ayat 7 sekarang, setelah belajar mengecap kebaikan Tuhan, takut akan Tuhan, diluberi rezeki dari Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kena apa? Diajar untuk takut pada Tuhan, supaya umat itu jangan berbuat dosa. Karena Tuhan, mata Tuhan itu selalu melihat kita, telinga Tuhan selalu mendengar, perasa penciumnya Dia itu tidak pernah berhenti. Jadi belajar untuk takut akan Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Mazmur 91 ayat 11 sampai 14. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin, saudara. Malaikat Tuhan diperintah menjaga di segala jalan saudara. Ya, terus mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ya, ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, saudara. Ini bekal untuk kita hidup di tahun 2023. Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Selalu dipelihara, malaikatnya diutus untuk memimpin kita, menjaga di segala jalan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan mempersiapkan diri menerima perjamuan suci, dan kita yakin bahwa Tuhan Maha menolong kita.
Engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Tak pernah kau biarkanku berjalan sendiri. Tak pernah kau biarkanku berjalan sendiri. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan kebenaranmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan kebenaranmu bagiku. Ku rasakan kebenaranmu. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan kebenaranmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan kebenaranmu bagiku. Ku rasakan kebenaranmu dari Allah. Engkaulah Tuhan yang selalu menolong hidupku. Engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Engkau Tuhan yang selalu menolong hidupku. Amin. Engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Tak pernah kau biarkanku berjalan sendiri. Amin. Terima kasih. Berjalan sendiri. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan kebenaranmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan kebenaranmu bagiku. Ku rasakan
goncangan. Tetapi bagi orang-orang yang menerima kuasa darah Yesus Kristus dan menerima pimpinannya, pimpinan Roh Kudus, dan Tuhan mengutus para malaikatnya, dipimpin, dipelihara, didatangkan berkat-berkat ke atasmu dan di dalam lubungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan perintahkan berkat-berkat Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit, merenungkan kebenaran firman Tuhan, melangkah hari esok di tahun yang baru bersama-sama dengan kekasih surgawi. Tuhan sangat rindu menggandeng tangan saudara. Dia mengulurkan tangannya untuk itu. Maha Kudus yang dikasihi, rasa tuku melengkapi dia sungguh melahirkan. Mari ulurkan tanganmu untuk digandeng kekasih surgawi, tangan yang berlubang paku untuk menggandeng saudara, dipimpin langkah hidupmu, didatangkan berkat pemeliharaan, di segala usahamu diberkati, lubung-lubungmu dipenuhi dengan berkat-berkat dari surga. Dengan panjang umur Tuhan akan melindungi, dengan panjang umur Tuhan akan mengenyangkan saudara. Malaikat akan diperintahkan untuk menjaga di segala jalanmu, memimpin setiap langkahmu. Saudara akan dijadikan penyalur berkat untuk sesama. Dari anak-anak yang di dalam kandungan, bayi, balita, anak-anak remaja, pemuda-pemudi, bapak ibu dalam rumah tangga, kakek nenek, Tuhan melimpah dengan kebaikan-kebaikan. Di tahun 2023 Tuhan memimpin hidup. Di tahun 2023 Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pengembangan hidup. Di tahun 2023 setiap anak yang tergembala diberkati, didatangkan berkat-berkat, didatangkan berkat-berkat. Pemuda-pemudi yang belum ketemu jodohnya, Tuhan datangkan jodoh mereka. Mereka sudah saatnya berjodoh, Tuhan datangkan jodoh mereka yang sebenarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah dari TK
SD, SMP, SMA, yang di perguruan tinggi diberkati kesuksesan. Mereka gigih belajar untuk mendapatkan ilmu yang mereka cita-citakan. Dana-dana yang mereka butuhkan Tuhan selalu cukupi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala yang diusahakan anak-anakmu Tuhan buat berhasil sesuai dengan profesi mereka masing-masing dalam pekerjaannya. Tuhan memimpin, Tuhan menolong. Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menggandeng tangan kami, hidup kami. Amin Tuhan, terima kasih. Kami tinggalkan tahun 2022 yang penuh kenangan. Berkat-berkat Tuhan selalu diberikan tepat pada waktunya. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang belum punya usaha diberi usaha pekerjaan. Kami sangat bersyukur, banyak berkat-berkat pertolongan membukakan kandungan dalam nikah mereka. Tuhan, kami bersyukur untuk Sulistianti atas anugerah Tuhan, untuk Eliana Chandra sekalipun kandungan mereka Kau buka, nikahnya Kau berkati. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Mari Roh Kudus, anak-anakmu semuanya diberkati Tuhan, dilawat Tuhan. Mereka anak-anakmu yang beribadah dalam ibadah Natal bersama diberkati Tuhan saat malam hari ini. Dilawat Tuhan, yang sakit sembuh oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus. Yang ada masalah hidup dalam keluarga, nikah, Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan membuatnya berhasil. Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak untuk memberkati perjamuan suci yang telah dipersiapkan dalam, diberkati, diurapi dengan kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan dan kuasa anugerah Roh Kudus dan para malaikat-Mu yang akan memimpin kami dalam tahun 2023. Allah Bapa yang bertata kerajaannya senantiasa mengutus para malaikatnya, mengutus para Roh Kudusnya untuk selalu mengurapi setiap pribadi. Urapan yang baru, selalu bertambah-tambah sampai melimpah-limpah dalam hidup kami, sehingga kami jadi saksi Tuhan. Imamnya akan melayani perjamuan suci berkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Saudara, Bapak Ibu, saudariku, kekasih-kasih Tuhan, saudara-saudaraku, pertaruhkan sepenuhnya di atas kuasa korban Kristus. Jangan cemas, jangan khawatir. Hari esok percayakan firman Tuhan. Kita dengarkan firman-Nya, Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kami terima saat ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku,
Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama-sama kuasa dari Yesus dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, saudariku kekasih kasih Tuhan, sekarang terima berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan untuk kita semuanya. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudusnya, sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.